Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7. Di sini kami ingin menunjukkan tugas ujian tengah semester kami dengan mata kuliah keterampilan menyimak. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Semoga semuanya dalam lindungan Tuhan ya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abdul Arabi. Di sini saya tidak sendiri, di sini saya bersama teman-teman saya yaitu. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rizky Aulia Putri Sitanggang. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Mulyana. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Sahmoy Sinamo. Nah, di sini teman-teman kami berempat akan membahas podcast hari ini yang lagi hot-hotnya nih. Simak ya video kami. Nah, di sini saya akan membahas gimana sih menghadapi teman-teman yang toksik dan bahayanya pergaulan bebas. Sebelumnya teman-teman, pasti tahu nih di sekeliling kita pasti banyak teman-teman kita yang kadang sifatnya itu buat jengkel, kemudian banyak yang mengarahkan ke arah yang tidak jelas. Nah, dari istilah-istilah tersebut, toksik ini bermacam-macam, mulai dari toksik teman, dari toksik keluarga, rekan kerja, dan lain-lain. Lalu Putri, apa sih itu toksik? Terlebih lagi toksik pada teman. Nah, jadi teman-teman sekalian dan Abrar, toksik itu adalah kata racun yang memberikan efek bahaya bagi kita semua. Baik itu toksik teman, keluarga, ataupun toksik di rekan kerja. Berarti mereka itu bisa memberikan efek bahaya pada kita teman-teman. Nah, kalau misalnya ini terjadi pada diri kita sendiri, apa sih hal yang kita lakukan? Yang pertama, apakah kita stuck di situ terus atau kita langsung mengeliminasi? Wah, berarti ngeri banget ya orang-orang punya sifat toksik seperti itu. Iya. Lalu juga nih teman-teman, Putri, Samoy, dan juga Alim, ternyata orang yang toksik itu merupakan dari orang-orang terdekat kita seperti orang tua, pasangan, dan teman-teman kita gitu. Dan juga kasus ini Putri memungkinkan ya coba bersikap proaktif atau bersikap mensupport dan memberitahu nih masalah-masalah yang mereka hadapi supaya kita bisa membantu mencari solusinya. Kenapa mereka bisa seperti ini, bisa berubah menjadi toksik seperti itu. Berarti nih ya, Bra, kita tuh kayak harus tahu ya kenapa orang menjadi toksik gitu. Iya Lin, bener. Kita coba nih ngomongin baik-baik. Terus kita bisa nih menjadi konselornya dan membuat mereka kita dengarkan mereka nih baik-baik, menenangkan dan mengurangi kecemasan mereka. Dan juga semoga dengan cara ini toksik mereka itu berkurang nih teman-teman. Nah, intinya kalau memungkinkan menjadi orang yang waras di rumah mungkin tidak mudah, tapi dengan latihan insya Allah pasti akan berkurang nih toksiknya. Dan juga perlahan-lahan memperbaiki psikologi kita. Dan juga kita harus pandai-pandai memilah teman dari seperti lingkungan, jenis-jenis orangnya, dan juga sifat-sifatnya seperti itu teman-teman. Wah, penjelasannya sangat keren banget ya, Abrar. Nah, teman-teman yang nonton pasti jadi tahu nih memilah teman-temannya atau keluarganya yang toksik nih. Kemudian selain toksik, kita juga harus tahu bahayanya pergaulan bebas di kalangan kita sekarang ini. Nah, Putri mau nanya nih sama Abrar, apa sih maksud dari pergaulan bebas itu menurut Abrar? Oke Putri, menurut Abrar nih ya, pergaulan bebas itu kayak salah satu bentuk penyimpangan di mana kata bebas itu artinya melewati batas norma-norma. Jadi kayak kita tuh maksudnya kita menyimpang, melanggar aturan-aturan yang sudah ada seperti itu teman-teman. Dan juga pergaulan bebas merupakan perilaku manusia yang menyimpang dan tidak ada hormat-hormatnya kepada orang lain atau berbuat onar kepada orang lain seperti itu, dan tidak ada batasannya. Biasanya nih ya Putri, yang paling mudah terkena pergaulan bebas itu ya kayak kita nih, para remaja yang baru beranjak. Mungkin gak semuanya, tergantung pada lingkungan, pada orang sekitar juga. Iya, benar sih Samoy. Anak yang kena pergaulan bebas itu tergantung pada lingkungannya ya. Selain itu juga di usia remaja kita yang sekarang ini, kita mulai bertemu nih dengan nilai-nilai ataupun norma-norma yang baru yang berbeda dengan nilai-nilai dan norma-norma yang selama ini kita kenal. Nah, pada masa remaja ini juga kita pada umumnya mulai ngerasain kegelisahan dalam hubungan kita, baik dalam teman, keluarga, ataupun yang lainnya. Nah, di sini kita ingin menunjukkan kemandirian kita di satu sisi, tetapi di sisi lain orang tua itu belum bisa melepaskan kita seperti itu. Iya, anak-anak zaman sekarang ini ingin jalan hidup mereka dengan mandiri, tapi orang tua kita juga pasti khawatir karena ini anak
atau salah arah karena masih perlu banyak bimbingan. Nah, ada solusi nih enggak sih Put, supaya anak remaja ini bebas pengaruh pergaulan Pasti bebas? dong. Nah, teman-teman sekalian, ada nih. Aku punya beberapa cara yang bisa mengatasi atau menanggulangi pergaulan bebas pada remaja. Simak ya. Yang pertama itu, kita dari diri kita sendiri memperbaiki cara pandang kita, dan kita mencoba dengan bersikap optimis dan hidup dengan berkeseimbangan. Contohnya itu misalnya anak-anak seusia kita itu dididik mulai dari kecil itu mempunyai mimpi yang sesuai dengan kemampuannya. Jadi ketika nanti dia sudah beranjak dewasa, ketika mimpi itu tidak sesuai dengan angan-angannya, dia akan tidak memiliki kecewaan yang berlebih seperti itu. Nah, yang kedua itu menjaga pola keseimbangan. Remaja ini perlu belajar disiplin, menjaga waktu, emosi, energi, serta pikiran dengan baik. Nah, misalnya mengatur waktu dalam kegiatan sehari-hari seperti mengisi waktu luang dengan kegiatan yang positif. Wah, ini sih pasti harus diterapkan ya kepada adik-adik, teman-teman atau saudara-saudara kita nih yang baru beranjak remaja, supaya mereka hidupnya tuh lebih terarah nih teman-teman, dan tidak menjadi pribadi yang toksik. Dengan begitu ya Putri dan teman-teman juga sekalian, pasti mereka nih akan menjadi remaja dan dengan kepribadian yang positif dan baik, sehingga di masa depan juga mereka akan mengalami kesuksesan yang baik seperti itu. Benar. Nah, teman-teman sekalian, kita sudah di pengunjungan video. Sebelumnya kita akan mengakhiri. Kami semua ingin memberikan sebuah pantun. Minum kopi di pagi buta, Cakep. ditemani podcast kita semua. Cakep. Jangan lupa follow dan cerita biar makin seru di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah semuanya. Behind the scene. Ya, teman-teman itu. Mereka akan Ya udah. Minum kok.